Sonora FM. Sahabat Sonora Sejenak, kami mengajak Anda untuk mendengarkan wawancara kami dengan Dr. Andreas Leonardo SIP MSI. Beliau merupakan dosen FISIP Unsri dan juga pengamat kebijakan publik. Kita akan bertanya seputar pidato Presiden Jokowi dan apa yang perlu dicermati serta relevansinya hingga saat ini. Beliau ada di ujung telepon saat ini. Selamat siang, Pak Andreas. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih waktunya ya Pak Andreas ya. Sama-sama, Pak. Baik, Pak Andreas, ini terkait dengan pidato Presiden Jokowi. Apa yang perlu dicermati, Pak, menurut Bapak? Ya, yang pertama kita sangat apresiasi dengan pidato yang cukup menakjubkan dari Bapak Presiden ya di tengah era pandemi COVID-19 ini. Saya pikir hal yang paling utama yang harus kita ambil poinnya adalah semangat optimisme ya di dalam membangun kembali bangsa Indonesia yang sedang dalam tanda kutip terpuruk baik dari sisi krisis kesehatan maupun krisis ekonomi ya. Jadi Presiden menyampaikan pesan kepada kita semua, kita harus bangkit menjadi negara yang lebih baik daripada negara-negara lain, dan momen pandemi ini adalah momen untuk bangsa Indonesia memperbaiki segala sistem yang sudah ada saat ini ya. Misalnya perbaikan ekonomi, kita sama-sama semuanya untuk lebih kreatif, untuk mencoba meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya, baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat, ya. Dari sisi administrasi, ini momentum yang sangat baik untuk melakukan reformasi administrasi layanan yang tidak berbelit-belit, ya. Jadi pelayanan publik harus berbasis kepada hasil, tidak lama di proses atau berkutat di arena proses begitu. Baik, Pak Andreas, kalau menyikapi mengenai kebijakan pemerintah untuk bangsa Indonesia sendiri, apakah sudah banyak yang berpihak kepada masyarakat seperti itu, Pak Andreas? Iya, saya pikir pemerintah sudah membuat kebijakan publik yang strategis ya untuk menjamin krisis kesehatan di era pandemi COVID-19 kemarin ya. Beberapa kebijakan yang telah dibuat pemerintah, misalnya menggelontorkan politik anggaran terkait APBD maupun APBN, ya, pada penanganan masalah kesehatan, ya, kemudian memberikan jaminan sosial, ya, berupa bantuan sosial kepada masyarakat, ya, dan saya pikir instruksi-instruksi yang dilakukan oleh pemerintah juga sudah cukup signifikan ya untuk memutus mata rantai ya. Hanya saja memang di lapangan begitu banyak persoalan ya, begitu banyak tantangan, begitu banyak problematika. Nah, disitulah mungkin pidato kenegaraan kemarin mengharapkan kita semua semakin sadar, semakin memahami bahwa ujian pandemi COVID-19 ini adalah momentum kita untuk bangkit sebagai sebuah negara yang besar, sebagai sebuah negara yang maju ke depan, ya. Saya pikir begitu karena cukup sudah Indonesia menjadi negara berkembang, sudah lama Indonesia menjadi negara berkembang, menyandang status negara berkembang, ya. Sudah saatnya kita masuk menjadi negara nomor 2, negara maju, ya. Inilah momentum kita sebagai negara besar, khususnya di Asia Tenggara, di Asia, ya. Indonesia negara terbesar terluas keempat di dunia begitu. Kalau untuk kaum mudanya, kalau Pak Andreas menyikapi atau melihat apa nih, bagaimana dengan kaum muda Indonesia? Apakah mereka sudah terlihat unjuk kebolehannya di negara-negara lain seperti itu, Pak? Ya, pemuda-pemuda Indonesia adalah pemuda-pemuda yang cerdas menurut saya ya. Tinggal bagaimana kita menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Ya, dimanapun pemuda berada, jiwa nasionalisme, cinta terhadap negara Indonesia ini, rasa memiliki bangsa Indonesia ini, itu yang harus lebih diperkuat ya. Kalau kecerdasan, intellectual quotient, saya pikir orang-orang Indonesia cerdas semua ya. Banyak pemuda kita yang hari ini melanjutkan studinya di level master, level doktor ya, melalui kebijakan publik di bidang pendidikan yang dibuat oleh pemerintah ya. Tetapi yang perlu ditekankan di tengah ulang tahun Indonesia yang ke-75 ini,
Mari sama-sama kita pemuda Indonesia ya itu meningkatkan kualitas nasionalisme kita ya, mencintai negara kita ya, menghindari konflik internal ya, menghindari permusuhan-permusuhan ya. Kita harus solid menjadi sebuah negara yang besar dengan prinsip yang ada pada nilai-nilai di Pancasila begitu. Itu yang saya pikir yang harus ditonjolkan ke depan, karena generasi pemuda Indonesia yang sedang studi hari ini adalah generasi emas pemimpin Indonesia di masa yang datang ya, karena Indonesia akan mengalami the golden years of Indonesia di tahun 2045 ya, umur kita akan genap 100 tahun, maka pemuda yang sedang studi hari ini adalah mereka yang calon memimpin bangsa Indonesia ke depan. Pak Andreas, kalau melihat kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Bapak melihat seperti apa? Apakah memang sudah boleh dikatakan ini semangat persatuan sudah cukup kokoh yang ada di Indonesia saat ini, Pak? Ya, saya pikir bangsa kita sudah teruji ya, sejak 75 tahun Indonesia sudah teruji dengan dasar negara yang sangat kuat, yaitu Pancasila. Ya, 4 pilar kebangsaan yang juga ada di dalamnya ya. Hanya saja memang kita di era globalisasi, di era digitalisasi ini, di era sosial media ya, dihadapkan dengan tantangan dan ujian. Nah, ini yang harus kita sadari oleh semua anak bangsa, semua komponen bangsa, bahwa apapun yang terjadi di sosial media itu hanya ujian bagi kita bangsa Indonesia ya. Jangan kita ambil poin serius ya, misalnya ada unsur yang diskriminatif ya, unsur pertentangan SARA. Saya pikir itu hanya ujian semata ya. Kita sudah sukses, sudah 75 tahun ya, sukses menjalankan prinsip-prinsip yang diwariskan oleh founding fathers kita. Hanya saja saya mengingatkan kepada seluruh kita semua anak bangsa, khususnya pemuda, jangan terprovokasi dengan tantangan dan ujian global yang terjadi hari ini ya. Itu. Baik, Pak Andreas, terakhir ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat, khususnya Pak terkait dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 besok ini, Pak? Ya, saya berharap bersama-sama dengan masyarakat ya, kita harus mensyukuri hari ulang tahun Indonesia yang ke-75 yang jatuh pada hari Senin besok ya. Itu adalah sebuah anugerah bagi Indonesia untuk tetap maju, tetap unggul ke depan ya. Kita harus optimis, Indonesia bisa bangkit, bisa menjadi negara besar ya di Asia Tenggara, di Asia, bahkan di dunia ya. Oleh karena itu kita juga berharap pemerintah kita bisa membuat kebijakan-kebijakan publik yang unggul ya, kebijakan-kebijakan yang strategis ya, yang berbasis pada orientasi kesejahteraan masyarakat ya. Insya Allah Indonesia ke depan, saya yakin dengan ideologi, dengan falsafah hidupnya yang sangat kokoh, bisa menjadi negara besar yang maju, yang diperhitungkan oleh seluruh negara di dunia ini, Mbak. Baik, Pak Andreas, terima kasih sudah berbagi informasi di siang hari ini. Salam untuk keluarga, Pak Andreas. Ya, terima kasih, Sonora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi Dr. Andreas Leonardo SIP MSI, beliau dosen FISIP Unsri dan juga pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan. Sonora FM.